Shalom, selamat pagi Bro and Sis. Halo. Hari ini tanggal 29 Agustus 2022. Kembali kami akan membawakan renungan dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari Markus 6 ayat 17 sampai 29. Ya. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau buka pikiran dan hati kami untuk dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada kami melalui firman-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini temanya mengenai Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Ya, perikopnya, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodeslah menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni bahwa Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar dan para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Maka Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh kepada seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Ya. Waduh, tragis ya bro. Dengar Tragis. Ya. Bacaan hari ini tentang bagaimana ketika Yohanes menyatakan memberitahukan kebenaran sebenarnya bro ya, kepada Herodes, karena Herodes memperistri Herodias, yang mana adalah istri dari saudaranya Filipus. Betul. Jadi gimana bro tanggapannya bro? Ya. Kalau kita dengar cerita Herodes, ya bro, itu bukan Herodes ketika Yesus lahir, ada Herodes juga kan? Ya. Ini Herodes raja ya bro? Ya, itu dinamakan Herodes Agung. Ya. Jadi Herodes Agung tuh punya anak-anak, ada beberapa anak-anak yang tercatat, yang saya lihat silsilahnya ada Aristobulus, Filipus, termasuk juga Antipas. Ini Herodes semua bro. Ya. Nah, saat ini kita bicara mengenai Herodes Antipas gitu. Ya. Nah, Herodes Antipas dan Herodias ya kan.
Nah, makanya si Yohanes di situ dikatakan dia menegur, ya. Kita lihat di kata-kata dia menegur ini, dia bilang Tidak halal engkau mengambil istri Ya. saudaramu. tidak halal engkau mengambil Istri saudaramu. istri saudaramu. Ya. Kalau dari bahasa Indonesia masa kini, bro, dia cuma menegur bukan satu kali, berkali-kali, ya kan? Di NET juga New English Translation juga repeatedly dia tegur gitu. Jadi berulang-ulang. Itu mungkin bukan hanya bikin panas si Herodes saja, tetapi Herodias gitu. Dan kalau kita lihat dikatakan Herodias menaruh dendam. Ya, kalau kita lihat Herodias itu anaknya kakaknya juga, bro, saudaranya, bro, namanya Aristobulus. Dia anaknya. Nah, kemudian dia nikah sama pamannya juga, Filipus. Gitu. Jadi apakah memang pada zaman lalu itu memang kayak seperti dia kawin mengawin gitu antara saudara-saudara, keluarga gitu. Ya, betul. Dan itu sekarang dia kawinkan adalah sebetulnya keponakannya sendiri gitu. Dan ketika kita udah cerita, udah tahu ceritanya ketika Herodias ada ulang tahunnya Herodes, diadakan pesta itu oleh anaknya. Kalau di terjemahan kata lain di Alkitab lain, di Injil Sinoptik juga itu namanya Salome anaknya. Salome. Gitu, Salome. Jadi ketika dia merasa terpuas gitu, dia dipuaskan, dia berbahagia. Dia bilang kayak mau kasih hadiah lah ya. Dia mau kasih hadiah apa aja dia bilang. Di situ dikatakan apa, bro? Dikatakan minta apalah, minta apa saja yang kau minta. Di situ apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku bahkan. Jadi udah setengah itu udah nggak main-main. Saking gembiranya di si Herodes. Bro. Tapi oke, bro. Jadi kalau aku lihat ya sebenarnya inti dari bacaan Injil ini, bro ya. Ini mengingatkan kita bahwa Yohanes Pembaptis ini tidak gentar dalam menyampaikan kebenaran. Oh ya, dia nggak pandang bulu, bro. Dia nggak pandang bulu, dia tidak lihat siapa itu. Pokoknya dia sampaikan dan dikatakan ini berulang-ulang. Ya mungkin orang juga yang nggak suka jadi makanya dia dipenjarakan gitu, bro ya. Dia dipenjarakan, tapi sebenarnya Herodes sendiri pun tahu bahwa menyadari bahwa Yohanes ini adalah orang benar dan orang suci, ya kan? Makanya dia juga senang juga mendengarkan mungkin pewartaan dari Yohanes sendiri gitu kan. Cuma di satu sisi dia juga tetap melakukan yang sesuatu yang tidak halal ini, bro. Ya, bro. Ya kan. Jadi memang aku lihat di sini ya Yohanes memang membayar harga untuk kebenaran dia itu ya. Bahkan sampai dia mati dengan cara tragis, kepalanya dipenggal itu. Nah, terus gimana lagi, bro? Pandangan-pandangan apa Kalau lagi? saya lihat dari ayat 17 sampai 29 ini, bro, ada dua poin. Yaitu respons kita terhadap teguran. Yang kedua adalah bagaimana kita ketika kita bahagia, jadi kan sama seperti Herodes kita bahagia, dia bilang kamu mau minta apa aja. Itu dia sampai di situ di ayat itu ayat 23 dikatakan lalu bersumpahlah kepadanya. Ya kita nggak boleh begitu, bro. Gitu. Ada dua kata yang harus kita hindari, yaitu kita respons kita apa gitu. Kita sebagai kalau kekinian, bro banyak ya. Ketika kita ditegur oleh orang yang lebih senior atau kadang-kadang oleh pasangan kita keburu sakit hati. Dan ini respons dari Herodias, dia maunya dia bunuh. Gitu. Karena dendamnya itu, bro. Makanya lagi viral juga kan bagaimana ketika emosi kita ya sekarang kan banyak viral-viral bagaimana orang dia bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin dia juga tahu, dia sadar bahwa itu tidak benar. Dia tahu itu sesudah itu, bro. Tapi emosi itu tidak melepaskan kontrolnya dia. Melepaskan apa yang sudah dia pelajari selama ini mungkin. Betul. Kan? Kita percaya mereka juga, bahkan Herodes sendiri dia tahu bahwa Yohanes ini orang benar dan orang suci, tapi dia tetap melanggar. Betul. Ya kan? Itu karena
emosi, nafsu segala Iya, macam. betul. Ya. Begitu bro. Ya. Ini dua. Jadi terus mengenai yang tadi yang kedua bro mau ngomong mungkin ini ya apa tentang sumpah itu bro. Jadi Ya. kita harus menjaga Betul. perkataan kita bro and sis. Ya. Ya kan? Ketika kita lagi senang kita mudah berkata-kata ya seperti tadi ya ambillah setengah aja. Tapi akhirnya kita juga jadi termakan sendiri oleh Ya. omongan kita gitu. Bahkan Herodes demikian. Betul. Ya kan dia juga sebenarnya tidak mau membunuh Yohanes. Iya. Karena dia juga segan sama Yohanes itu sendiri. Gitu. Tapi Betul. karena sumpahnya itu, dia jadi terpaksa melakukan pelanggaran lagi sebenarnya, berbuat dosa. Kadang-kadang kalau saya belajar begini bro, banyak ketika kita dalam kesulitan, Iya. kita bilang oh ya nanti kita akan begini-begini, Iya. kita akan memberikan kepada Tuhan, Iya. kita akan membantu ketika Iya. kita. Iya. Tetapi ketika kita Udah senang kita lupa. doa kita dijawab, itu apa yang kita katakan udah lupa. Bro. Iya. Gitu. Itu jadi sesuatu yang Betul bro. ya berdosa juga Iya, jatuhnya, betul. ya kan? Jadi Ya, kita belajar bagaimana apa yang kita katakan, kita pikir dulu apakah kita Iya. sanggup atau enggak gitu. Betul. Begitu bro. Oke. Luar Jadi, biasa nih firman iya. Tuhan hari ini bro ya. Betul. Jadi memang ya kembali kita jadi ada 3 poin ya bro ya, Ya. tentang tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Ya. Terus kedua kita harus mengontrol ya bu ya. Ya, Mengontrol, kita harus respons apa yang ya, respons bagaimana kita merespon akan teguran. teguran-teguran. Gitu. Dan ketiga Jangan jangan bersumpah. bersumpah atau berkata sembarangan. Ya, Gitu, ya. betul bro. Baik Bro and Sis, Luar biasa poinnya. luar biasa. Kami yakin bahwa semua yang kami renungkan ini Ya. berasal daripada Betul. Tuhan yang ingin menyampaikannya kepada kami. Ya. Baik. Oke. Terima kasih Bro and Sis. Sebelum kita akhiri ini, mari kita tutup dengan doa. Ya. Silakan, Bro. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh belajar dari pembacaan atau renungan firman dari Markus 6 ayat 17 sampai 29 ini Tuhan, kami boleh belajar 3 hal Tuhan. Yaitu kami harus tidak takut mengatakan kebenaran. Yang kedua, kami harus respons ketika kita melihat teguran apakah positif atau negatif. Ketika kita berpikir positif, maka kita akan melihat segala sesuatu baik untuk kebaikan kami. Dan ketika kita respons negatif, kita akan berpikir yang negatif. Dan poin ketiga adalah kita harus jangan mengeluarkan kata-kata sumpah yang akhirnya kita berat untuk melaksanakan. Kami boleh belajar atas firman ini Tuhan, kami boleh mengatakan kebenaran atas apa yang Kau janjikan kepada kami melalui firman Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk semua yang mendengarkan firman ini Tuhan, biar Kau memberkati. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, supaya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, thank you Bro and Sis. Shalom. Shalom.